Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, masih di mata kuliah Media Pembelajaran dan Literasi ICT Ekonomi. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan media audio digital dalam proses pembelajaran ya. Media audio ini dianggap mampu menarik perhatian siswa dalam hal menyimak melalui suara-suara yang diperdengarkan, baik berupa kata-kata, musik, maupun efek suara. Ya, jadi jauh lebih menarik ya kalau berupa suara ini. Media audiovisual bertujuan untuk memberikan pengaruh dalam menunjang interaksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas. Ya. Selanjutnya, pemilihan media audio yang baik menurut Setiana adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Artinya tersedia di mana-mana ini kalau misalkan kita membutuhkan audio tambahan seperti efek gitu kan. Sekarang dengan mudah bisa di-download ya, seperti itu. Yang kedua, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Ya, jadi kita sebagai gurunya bisa memberikan pesan secara langsung, merekam suara kita ya, untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan penyiapan materi pelajaran karena proses rekaman audio ini kan pasti dilakukan sebelum masuk di kelas gitu kan. Seperti sekarang saya meskipun tidak hanya audio tapi juga video, saya bisa mempersiapkan pembelajaran ini dengan matang gitu ya, mempersiapkan dulu materinya ya, lalu bisa di-take ulang gitu kalau ada kesalahan ya. Yang keempat, tahan kerusakan ya. Jadi lebih tahan lama gitu ya, bisa digunakan berulang-ulang untuk poin berikutnya ya. Yang selanjutnya poin F, dapat merangsang siswa ya. Artinya merangsang di sini siswa dapat belajar jauh lebih semangat ya, lebih termotivasi, lebih fokus biasanya ya. Karena kalau rekaman berupa suara ya harus didengarkan dengan baik dan mungkin tidak bisa diulang gitu. Makanya siswa harus fokus ya. Dan yang terakhir kejelasan narasi yang disampaikan. Ini juga sangat penting ya, narasi yang disampaikan itu harus jelas sampai ke siswa ya. Selanjutnya, pembuatan media pembelajaran audio melalui tahap yang pertama, penyusunan rancangan, lalu penulisan, yang keempat produksi media, dan ada evaluasi program media. Ya. Penyusunan dan pembuatan media pembelajaran multimedia ini tidak lepas dari tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Jadi apapun media pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya dan juga karakteristik siswa. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih pas dijadikan media pembelajaran gitu ya. Oke, selanjutnya secara umum proses produksi media audio itu terdiri dari 3. Yang pertama itu pra-produksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Tahap produksi terdiri dari telaah materi. Jadi kita harus menelaah dulu materi yang akan kita sampaikan ya di dalam media audio digital ini ya. Setelah ditelaah materinya, lalu kita cari ide ya. Hal apa yang akan kita sampaikan gitu ya, materi apa yang akan kita sampaikan. Lalu kita tulis ya, karena ini kan rekaman jadi tentu harus ditulis si naskahnya. Paling tidak poin-poin pentingnya lah gitu ya yang ditulis. Selanjutnya, tahap produksi itu terdiri dari membentuk tim produksi ya. Kalau bisa dilakukan sendiri ya lebih bagus ya. Kalau tidak bisa dilakukan sendiri mungkin kita bisa meminta bantuan kepada teman kita atau yang lain gitu ya. Lalu rembuk naskah. Ya, ini kalau misalkan timnya banyak gitu ya. Kalau pembuatan ini misalkan ada seperti bermain peran seperti kabaret seperti itu kan, itu pasti banyak timnya ya. Dan naskahnya harus dirembukan dengan tim itu gitu ya. Lalu menyusun skenario dan anggaran. Skenarionya disusun dan juga
biayanya berapa. Ini sekali lagi kalau, proses audionya memakan waktu, memakan banyak orang, dan juga tentu memakan anggaran, ya. Karena mungkin harus direkam, harus banyak efeknya di dalamnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu ada pemilihan pemain, ya, dalam penentuan, pengisi suara misalkan ya, ada latihannya dan tentu ada proses rekamannya, ya, yang terakhir. Lalu ada tahap pasca produksi, terdiri dari editing, kalau ada hal yang kurang bagus ya harus diedit, harus dibuang dan diganti tentu saja, gitu ya. Lalu ada mixing, mixing itu ya proses penyatuan antara suara kita, misalkan ya suara orang dengan musik misalkan, dengan sound atau dengan efek yang lain, efek suara yang lain gitu ya. Lalu ada proses evaluasi ya, apakah sudah layak untuk direkam, ya dimasukkan ke dapur rekaman misalkan atau dibuat master audionya gitu ya. Kalau sudah layak, ya baru langkah terakhir pembuatan master audio pembelajaran gitu ya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan sekarang untuk merekam gitu ya. Kalau zaman dulu kan pakai tip, pakai radio gitu ya, pakai pita kaset. Kalau sekarang sudah tidak zaman ya, sudah tertinggal pakai tip, pakai kaset, pakai DVD, CD, VCD pun sekarang sudah ditinggalkan kan. Sekarang sudah banyak software ya, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk proses perekaman untuk audio pembelajaran digital ini ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Oh, masih ada yang terakhir ya, yaitu ada evaluasi ya. Evaluasi terhadap hasil produksi ditinjau dari segi materi dan media. Dari segi materi, misalnya ketetapan pengucapan ya. Nah, itu harus pas pengucapannya, harus jelas gitu ya supaya siswa bisa mendengar dengan baik ya, tersampaikan gitu apa materi yang ada di dalam audio pembelajaran digital tersebut. Lalu ada tinjauan media, misalnya ketepatan penggunaan musik, efek suaranya, kualitas suara, dan kestabilan volume. Nah, itu harus juga diperhatikan karena itu membuat efek juga gitu ya. Kalau suaranya semua pas dari musiknya, dari kualitas suara, kestabilan volumenya, ya tentu akan menghasilkan media pembelajaran audio digital ini dengan bagus, dengan maksimal gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas ya, eee, seperti yang minggu yang lalu saya sampaikan itu dicampur ya. Jadi tidak hanya audio saja, tapi dengan videonya, juga dengan animasi digitalnya. Jadi dalam bentuk animasi. Insya Allah nanti kalau kita luring saya berikan contohnya, tugas yang saya maksud seperti apa, gitu ya. Itu saja mungkin, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri. Jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.